Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Januar Rizky Dwi Mileniantoro dengan NIM 05311947 dari Prodi S1 Sistem Informasi gitu ya. Sebelumnya di sini saya akan membahas atau menjawab terkait tugas 3 basis data. Sebelumnya saya mohon maaf kalau mata saya kadang ke atas kadang ke bawah karena kamera saya ada di bawah, monitor saya ada di atas. Kemudian permintaan maaf kedua adalah kenapa saya menggunakan aplikasi dbeaver bukan SMPP? Karena di sini saya menggunakan Mac. Kalau Mac itu menggunakan SMPP itu instalasinya sangat sulit gitu ya. Sehingga saya menggunakan sehingga saya menggunakan dbeaver gitu. Dan kemudian alasan keduanya kenapa saya menggunakan dbeaver adalah karena di dunia kerja biasanya kita menggunakan dbeaver gitu, bukan SMPP gitu. Gitu ya. Jadi mohon maaf kalau saya praktikumnya tidak menggunakan SMPP gitu ya, karena instalasinya sulit untuk di aplikasi Mac. Tapi kurang lebih cara pengerjaannya sama gitu. Yang pertama adalah untuk tugas 3 saya akan misalkan dulu. Pertama kita kan kemarin sudah membuat ini ya, tabel atau ERD database itu. Dengan cara ini ya kemarin ya, query-nya seperti ini, kemudian kita create gitu ya seperti ini. Dan kemudian langkah selanjutnya adalah kita coba klik kanan, kemudian view database gitu ya. Kemudian klik property gitu. Nah di property ini kita klik yang tabel, kemudian kita cek nih engine-nya, engine InnoDB ya namanya. Oke, kalau udah engine-nya InnoDB, nah kemudian kita di sini akan mencoba tes namanya commit ya teman-teman. Commit itu apa gitu ya? Commit itu adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data, ya gitulah. Cara membuat commit-nya seperti apa? Dengan cara klik prosedur di sini, kemudian klik new procedure gitu ya. Kemudian kita kasih namanya, misalnya kita klik transaksi 1 misal. Oke, setelah sudah jadi transaksi 1, kemudian kita coba tes commit menggunakan data yang sudah kita siapkan. Nah, untuk tes yang pertama kita tidak menggunakan commit dulu gitu ya. Nah di sini untuk commit sendiri itu pasti diawali dengan begin dan diakhiri dengan end gitu ya. Kemudian kita coba save di sini, save dan klik persist gitu ya. Kemudian kita coba call. Cara callnya gimana? Kita di sini sudah menyiapkan tabel namanya tabel pasien. Nah, tabel pasien ini datanya seperti ini ya, ada 4 data. Kemudian kita coba call dengan cara klik kanan di DB-nya, klik SQL editor, kemudian klik yang new SQL script. Kemudian kita coba menjalankan dengan call transaksi 1. Oke, kita coba call. Nah, oke ya, nambah ya. Kemudian kita coba tutup query-nya. Oke, kita coba tutup. Kemudian kita coba disconnect dulu. Kita coba connect lagi. Apakah dia masuk ke dalam tabel pasien? Nah, nggak masuk. Kenapa dia nggak masuk ke dalam tabel pasien? Karena tadi kita menggunakan perintah ini yang namanya commit, tapi tidak menambahkan commitnya gitu. Kalau selama tidak ada perintah commit ini gitu ya, itu tidak akan nyimpen di tabel database gitu, karena dia tidak tercommit gitu. Oke, selanjutnya kita mencoba commit ulang gitu ya dengan nama masih aja ya, kita samain aja seperti ini. Kemudian kita coba klik bikin prosedur lagi gitu ya dengan nama transaksi 2. Kemudian kita coba ganti aja namanya, misal ganti nama saya ini 7 aja, Janu gitu ya. Kemudian ininya, kemudian disk namanya ini. Nah, kemudian kita coba tambahkan commit gitu ya. Commit. Oke, setelah itu kita kemudian coba save persist gitu ya. Kemudian di sini kita coba klik kanan lagi
SQL editor, kemudian new SQL editor, kemudian kita coba call transaksi si 2. Oke, nambah ya. Kemudian kita coba close lagi, harus kita close, ini juga kita close, yes. Oke, kemudian kita coba disconnect, kemudian kita connect kan lagi database-nya, kemudian kita cek tabel pasien. Oke, nambah ya. Kenapa ini bisa nambah? Karena ini tadi ya teman-teman, karena di transaksi 1 ini, nah kita tidak ada namanya commit, sedangkan transaksi 2 ini ada commit gitu ya. Dengan ada yang commit ini udah otomatis masuk ke dalam tabel. Kalau selama tidak ada commit, sudah otomatis data itu tidak akan masuk ke dalam tabel gitu ya. Itu teman-teman. Kemudian langkah yang kedua gitu ya, kita coba jalankan namanya rollback gitu ya. Kemudian untuk rollback ini caranya gimana? Kita coba bikin prosedur gitu ya. Prosedur itu kita klik, kita bikin namanya transaksi 3 gitu ya. Transaksi 3, kemudian kita kemudian kita coba ketik, atau ini aja yang tadi ya, kita copy paste aja lah, cepet ya dari sini, set. Oke. Kemudian kita namanya transaksi, kemudian di sini kita ubah menjadi update pasien, dan set nama pasien sama dengan benar gitu ya. Kemudian where salah, harusnya kutip 1 teman-teman, benar where ya, dimana ID pasiennya sama dengan 3 gitu. Kemudian kita coba rollback. Oke, setelah rollback kita ketik commit. Nah, setelah ketik commit itu kita select form pasien. Oke, jadi maksudnya ini apa? Kita akan mengubah nama pasien dengan menjadi nama danar di mana ID pasiennya 3. Jadi yang ini nih, copy-nya berubah jadi danar, harusnya seperti itu. Kemudian kita commit-nya apa maksudnya? Nah, commit ini adalah untuk mengesave-nya. Kemudian select add form pasien. Jadi setelah berhasil menginsert atau mengupdate, nah kemudian langsung menampilkan seluruh datanya gitu sih. Ini kita coba klik save gitu ya. Kemudian kita coba klik kanan lagi di sini, dan kita coba call saksi 3. Oke, kita jalankan. Nah, seperti ini. Oke, habis itu setelah seperti ini, kemudian ini kan tidak terjadi perubahan data gitu ya, karena telah dilakukan rollback gitu. Jika ingin ada perubahan, maka transaksi 3 tersebut tidak memakai rollback gitu. Jadi kenapa tidak ada perubahan data di nama ini? Karena kita tadi menambahkan rollback gitu ya teman-teman. Kalau ini dihilangkan gitu ya, nah udah pasti ini keupdate nih, namanya jadi danar gitu ya. Jadi danar nih yang poppy gitu teman-teman. Nah yang ini nih jadi poppy. Kemudian kita coba lagi nih di transaksi 4 ya, kita bikin namanya transaksi 4 ini kita pakai yang ini tadi, coba lagi copy, ini paste gitu ya,
pakai pakai insert into ini dulu. Transaksi 4 ada insert into nya dulu, set. Kemudian kita coba, ini tadi udah ada 7 ya, di 8 deh, sekarang 8 deh. ID nya 8, kemudian dengan nama Hanif gitu ya, ini jalannya jalan babakan gitu ya, jalan babakan Loa 022 sekarang 1, kemudian kita rollback, kita update pasien, di update pasien ini, set, kita copy aja biar cepat. Pasien set, nama pasien menjadi misalkan Septin gitu ya, jadi pasiennya 3, ini komik secara form pasien. Oke, kita save. Oke, udah. Habis itu kita close lagi seperti biasa, set, kita close dulu, kita disconnectin dulu, kita konekkan lagi. Oke, kemudian kita coba klik kanan di sini, kemudian kita klik call transaksi 4. Kita coba set. Nah kan berubah kan, namanya menjadi Septin gitu ya. Kenapa berubah jadi Septin? Karena di transaksi 4 ini, nah kita melakukan insert dulu nih, ya kan. Nah setelah melakukan insert ini, kita melakukan rollback. Jadi makanya ini kenapa nggak jadi masuk ke database, karena udah kita rollback gitu ya teman-teman. Kemudian setelah itu kenapa yang insert ganti nama ini berhasil, karena query ini dijalankannya setelah rollback gitu, baru di commit. Nah jadi setelah commit itu udah pasti langsung masuk atau berubah gitu ya, gitu teman-teman. Kemudian kita lanjut namanya checkpoint gitu ya. Oke, untuk checkpoint kita coba menggunakan rumusnya transaksi 5. Oke, di transaksi 5 ini kita checkpointnya menggunakan, misal tes checkpointnya menggunakan ini. Oke, kita menggunakan ini, insert into ini, set. Jangan lupa stop transitionnya ya. Oke, insert into ini, kemudian set point 1, kemudian kita coba ini, kita kopas aja 2, 3, tarik dulu teman-teman. Kemudian untuk di contoh kita menggunakan 9, coba 9, menggunakan Tina gitu ya, jalan Sangkuriang 045, jenis kelamin 2 itu wanita, 1 itu pria gitu ya. Kemudian di 10 kita coba dengan nama Lutfi gitu ya, jalan di Ponegoro 24, statusnya 1 gitu ya. Dan di sini kita coba ganti nama jadi rollback gitu ya. Rollback itu save point 1. Kemudian kalau yang di sini kita melakukan commit gitu ya. Commit, kemudian select add pasien, sip. Coba save seperti biasa, save, kemudian kita close semuanya dulu. Oke, habis itu kita disconnect dulu, ini kita connectkan lagi, kita klik kanan, buatkan query-nya, kita coba panggil transaksi 5. Nah sini set. Nah masuk ya teman-teman ya, untuk transaksi 5 nya hasilnya seperti ini. Oke, mungkin kita jelaskan gitu ya, kenapa
kenapa yang masuk itu, bentar kita buka dulu, maaf, di prosedurnya dulu transaksi mah. Kenapa yang masuk namanya Hanif dan Lutfi? Karena kita melakukan insert into ini ke save point 1, tapi di waktu insert ini kita melakukan rollback ke save point yang ke 1. Jadi setelah menginsert ini dan ini, otomatis ini bakal ke rollback ke sini, ke Hanif ini. Kemudian kenapa ini juga masuk? Karena di sini adalah query-nya setelah rollback gitu ya. Habis itu kita commit, makanya dia masuk ke dalam sini gitu ya, teman-teman. Oke, kemudian kita akan membuat tabel baru gitu ya. Untuk membuat tabel baru kita di sini aja deh. Di tabelnya. Oke, wait. Nah, create tabel obat. Innya 6. Di mana ID? Oh ini ID obatnya terjana 6 primary key. Biar mudah bacanya, nah kita tap ini aja, set. Oke, dan coba kita execute. Oke, berhasil. Kemudian kita bikin tabel baru lagi, membuat tabel namanya transaksi obat gitu ya. Oke, di sini. Oke, kita tap dulu. Oke, mas. Oke, kita buat dulu. Oh ya, jangan lupa kurung tutupnya. Nah, kemudian kita execute juga. Nah, udah. Oke, udah berhasil terbuat. Kemudian kita coba buka ERD-nya gitu ya. Apakah sudah terbuat? Oh, jadi perlu di disconnect dulu lagi juga. Kita disconnect dulu, connectin lagi. Oke. Kemudian klik kanan, view database, ERD. Nah, di sini. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian setelah kita membuat ini, kita melakukan klik menu desainernya. Wait. Bentar ya teman-teman, kita cari tahu dulu gimana cara menyambungkan ininya. Harusnya untuk menyambungkan ininya kita menggunakan relasi ini harusnya udah jadi sih. Cuma untuk tahu gimana cara menyambungkannya adalah di sini skema. Oke. Kemudian kita setelah skema oke, dalam ERD ini style show attribute all key. Wait. Ini key. Oke, ini hanya key-nya aja, all key. Kemudian
setelah area diagram, add existing table. Oke, mana add existing table-nya? Kita cari tahu dulu teman-teman ya. Oh, ini. Oke. Oke. Kita coba close dulu. Yes. Oke, di sini udah ada auto increment, ini udah. Oke, udah ada prosedur, udah ada, ini udah ada. Oke. Kemudian ini juga udah. Oke, ini enggak ada. Kemudian kita coba bentar teman-teman. Wait. Dengan cara add table kan udah. Add table, mana add table? Tidak ada add table di sini. Oke. Setting udah ada. Add table di mana add table ya? Kok nggak ada add table di sini? Bentar. Di sini create new text. Ini bukan. Ah iya. Oke. Bukan. Oke. Table selector. Oke, habis itu view diagram. Oke, habis itu klik kanan kah? Enggak. Bukan. Kemudian open existing klik kanan. Open configured. Compare simple to compare. Kan ini udah. Oke. Klik kanan. Show all. Kita coba close dulu ya teman-teman. Close dulu. Kemudian kita klik RD-nya seperti ini, udah ada RD-nya. Kemudian show all attribute udah,
ini udah. Kemudian connection, oke, coba close dulu, set. Oke, view belum terhubung. Edit transaksi itu edit passion itu ada di sini. Nah, dengan ini bring phone udah create yo oh no kita select all, kemudian create new. Nah, create new, habis itu setelah create new gerakan rumah sakit. Oke, initial localhost, database, tabelnya semua ya, set finish. Oke, sip, mantap. Ini kita abaikan teman-teman ya. Kalau enggak ini aja. Oke, udah ketemu. Ini aja kalau enggak. Set. Kita select all, klik kanan, klik new database. Kita dengan lokalnya. Tambahan database rumah sakit. Ini aja. RS dah. RS tugas 3. Itu aja. Oke, isinya ada ini. Sip, finish. Nah, isinya cuma ini. Tapi kalau misalkan kita coba all, create all test ini dan gini, kita klik nama database-nya, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 8 ini ya, finish, loading. Nah, DB rumah sakit nama dokter. Oke. Nah, jadi kalau di DBVIR kurang lebih seperti ini ya caranya. Gitu. Nah, udah nyambung semua ya. Itu kalau di DBVIR seperti ini, teman-teman. Oke, kemudian setelah ini udah semua, kita ngapain lagi? Oh, bentar, kenapa ini nggak ada ininya? Karena ini perlu ini, teman-teman, namanya foreign key, teman-teman. Di transaksi obat ini ada foreign key-nya. Foreign key-nya adalah ID pasien. Nah, dari pasien di sini menggunakan ID pasien. Di pasien ini dari tabel pasien. Ini pasien ini. Nah, gitu. Terus ada ID obat. ID obat ini juga sama. ID obat. Dan di sini juga ada ID obat. ID obat ini dibuat dari tabel obat. Nah, gitu. Kemudian kita coba hapus dulu untuk tabel transaksi obatnya. Oke, transaksi obat dan obat kita coba delete dulu. Set. Oke, yes. Kemudian di sini ada ID obat, kan dari obat udah. Kemudian di sini ada kode obat. Oke.
Sip. Nanti kita coba klik ulang. Set, set, set. Oh nggak bisa, harus satu-satu ternyata. Set, set. Oke, berhasil ya. Oke, berhasil ya. Oke, berhasil. Kita coba view database. Nah, belum. Kita coba disconnect. Kita disconnect, kita connect lagi. Nah, habis itu setelah kita connect, kita view database. Nah, ini ya. Tuh, udah nyambung semua. Jadi di sini ada daftar, mana daftar. Tuh, teman-teman ya. Oke, udah ketemu. Kita ngulik bareng. Ada administrasi mana? Oh, ini administrasi di sini. Ini daftar admin. Ini pasien dokter, oke. Pasien di sini. Nah, ini ya. Kayak sesuai dengan tugas kita. Yardinya seperti ini. Nah, ini tugas yardi kita seperti ini dan udah sama ya teman-teman. Oke. Sip, mantap. Selanjutnya apa? Setelah ini kemudian kita melakukan proses trigger gitu ya pada ketiga tabel, yaitu tabel pasien, transaksi obat, tabel obat. Namun sebelum melanjutkan praktikum, alangkah baiknya kita diisi terlebih dahulu gitu, minimal 3 data gitu ya. Kita mengisi 3 data di tabel obat ini nih. Oke, kita isi 3 data dulu. Tambahin dulu dengan cara coba oke. Sini oke, kita tambahkan dulu datanya. Oke. Select from obat. Kayak kita ini aja, kita coba pakai cara cepat aja. Oke. Untuk nambah datanya, misal ini set. Oke, sip. Nih, set itu dulu. Set itu yang satu. Oh, ini aja targetnya. Set. Nah, gini aja teman-teman. 1, 2, 3. Ya. Set. Nah, kode obat. Salah lagi. Set untuk ID obat. Kode obat di sini kita pakai varchar 5 doang, maaf. Pantes error. Nah, udah input semua, oke. Kemudian kita coba close dulu. Kita buka lagi apakah ada. Oke, datanya udah ada. Kemudian kita akan membuat sebuah trigger gitu ya. Oke. Misal seorang pasien membeli obat amoxicillin gitu ya, sebanyak 5 buah gitu. Maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis pada tabel obat juga akan berkurang gitu. Jadi misalkan kita membeli sebuah 5 buah gitu, jadi ini tinggal 35, kurang lebih seperti itu. Caranya gimana? Kita membuat trigger di sini nih. Kita klik kanan aja. Belum ada view trigger. Oke, belum ada. Kemudian
Kemudian kita klik kanan, kemudian SQL. Mana tadi contohnya? Maaf tadi ya teman-teman, ada telepon. Kesini kita ketik ini. Oke. Kita membuat new script udah, kemudian kita menggunakan trigger gitu ya, trigger jual. Contohnya di sini kita udah buat. Ini kita menggunakan delimiter dollar ya. Kemudian create ini after on transaksi for begin obat stop di obat. Oke. Kemudian tambahkan n bintang dan delimiter. Oke, maaf ada telepon lagi. Oke, salah. Ini benar. Jadi kalau menggunakan trigger di sini untuk di before, kita tidak perlu menggunakan tidak perlu menggunakan delimiter gitu ya teman-teman, kalau untuk debuffer. Kemudian kita coba cek di obat. Oke, masih ya. Kemudian kita coba ke menu trigger. Oke, di trigger kita buat untuk membuat triggernya gitu ya. Kalau di debuffer ternyata ini ya teman-teman, kita nggak bisa membuat trigger gitu ya. Jadi kita coba disconnect dulu. Disconnect, kita konekkan lagi. Nah, ini udah jadi ya triggernya sih, mantap. Kemudian insert into. Oke. Insert into transaksi obat. Kemudian coba masukkan sebuah data pada tabel transaksi obat. Oke. Kemudian ini kan udah. Kemudian kita bikin script baru. Coba klik insert into gitu ya. Ada nggak ya tadi yang cepatnya?
insert into transaksi obat gitu ya. Transaksi obat, di transaksi obat ada ID transaksi, kemudian ID pasien, kemudian ada ID obat, ya kan. Satu ada jumlah, ada total harga. Kemudian untuk value nya kita isi 0 artinya gak ada. Di transisi 1, kemudian 2, kemudian 5, kemudian 0. Oke. Sip, udah. Kemudian kita coba di tabel obat. Oke. Kemudian kita ini set disconnectin dulu, kita connect lagi tabel obat. Oke, udah ya teman-teman. Kemudian kita melakukan replikasi gitu ya. Replikasi di sini kita harus membuka namanya SMPP gitu ya. SMPP. Nah, ini. Kemudian sebentar. Kemudian setelah ini kita menjalankan ini ya, Ubuntu-nya buat mencari IP-nya. Kemudian setelah itu kita ngapain lagi? Setelah itu kita membuat akses gitu ya. Akses di sini nih. Membuat akses user. Nah, user sini. Kemudian create user. Nah, kita kasih nama misalkan akun replikasi gitu ya. Untuk replikasi ini kita kasih aksesnya cuma ini dan ini gitu. Kemudian kalau kita udah bikin akses ini, jangan lupa di save. Tapi sebelum di save kita harus mengisi host ini. Host ini itu didapetin dari ini teman-teman. Dari nanti ini host replikasi dari Ubuntu kita. Nah, nanti dapetin dari yang gambar USB ini. Tuh. Nah, nanti di sini tuh kalau udah jalan gitu ya, kan nemu namanya nama IP-nya. Misal hostnya nanti ketemu adalah ini misalnya 192 gitu ya. 192.168.0.14 gitu ya. Terus passwordnya misalnya kita buat Pabola 17. Terus kemudian kita buat passwordnya juga, ya kan. Kalau udah kita melakukan save. Nah, kalau udah kita persist. Nah, kemudian kita selanjutnya adalah mengetes di sini untuk mengakses replikasinya bisa atau enggak, dan mengetes yang lain dia bisa klik table atau enggak gitu. Jadi harusnya nanti untuk yang di akun yang ini Ubuntu dia hanya cuma bisa sebatas replikasi aja. Mungkin sekian teman-teman dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Bye bye.